Warga perumahan Bukit Cinere Indah, Kota Depok, dihebohkan dengan penemuan mayat ibu dan anak di salah satu rumah. Keberadaan dua mayat tersebut diketahui setelah adanya kecurigaan warga yang tak pernah melihat penghuni rumah tersebut dalam waktu lebih dari 1 bulan. Jenazah ibu berinisial GAH usia 68 tahun dan anak laki-lakinya DAW usia 39 tahun ditemukan dalam keadaan yang sudah sulit diidentifikasi karena diduga sudah meninggal dunia sejak lama. Kasus temuan jasad ibu dan anak di Depok mirip dengan kasus satu keluarga tewas di Kalideres. Akhir 2022, warga Kalideres dikejutkan dengan tewasnya 4 anggota keluarga di dalam satu rumah. Diduga keempat anggota keluarga ini mengikuti sebuah aliran sesat. Melihat kasus di Kalideres, apakah kasus kematian ibu dan anak di Depok merupakan korban dari aliran sesat? Dari Depok, Jawa Barat, Melik Kasna, TV One mengabarkan. Tim forensik di bawah pimpinan Kabidokes Polda Metro Jaya sedang melaksanakan otopsi lengkap untuk melihat menganalisis jenazahnya, apa penyebab kematiannya, kemudian apakah ada unsur racun di dalam jenazahnya itu, toksin. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, hasil penyelidikan kami juga kemarin kami datangkan tim dan kami berkoordinasi dengan digital forensik. Sementara kami menemukan satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban yang berjudul To You Whomever. Jadi di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Nah, ini kita akan dalami apakah memang ini tulisannya jenazah ini ataupun merupakan disepsi, kita nggak tahu. Mungkin ada orang lain juga yang nulis, kita nggak tahu. Oleh karenanya, biar nanti alat bukti yang akan mengarahkan kira-kira apa yang terjadi. Ya, polisi sudah menemukan setidaknya satu petunjuk yang diungkap ke rekan-rekan media, To You Whomever gitu. Kita belum tahu apa maknanya dan ditujukan pada siapa. Kita akan berbincang dalam hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio, ada Prof. Adrianus Meliala, kriminolog UI. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Sehat, Prof? Sehat. Terima kasih waktunya, Prof. Oke, sebelum berbincang dengan Prof. Adrianus, kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, ada Rehana yang saat ini berada di lokasi kejadian untuk memberikan informasi terbaru dari sana. Rehana. Ya baik, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa TV One. Publik saat ini sedang digemparkan dengan penemuan salah seorang mayat yang merupakan satu anggota keluarga yang terdiri dari ibu dan juga anak. Yang mana pemirsa ketika ditemukan mayat tersebut dalam kondisi yang sudah mengerikan, yakini sudah dalam keadaan yang mengering. Ini juga mengingatkan seolah dalam kejadian yang terjadi di tahun 2022 silam, yakini ditemukan hal yang serupa juga, tetapi kejadiannya yakini ditemukan di Kalideres, Jakarta Barat. Para masyarakat di sekitar tempat saya mengabarkan di pagi hari ini juga mengungkapkan tidak adanya aktivitas yang menonjol yang memang ditujukan oleh keluarga sebelum akhirnya ditemukan meninggal dalam kondisi yang sudah mengering. Jika kita lihat pemirsa, kondisi rumah di belakang saya di tempat mengabarkan di pagi hari ini juga terlihat sudah tidak terurus. Namun ini pemirsa, pihak kepolisian juga mengungkapkan menemukan satu petunjuk yang memang ditemukan dalam TKP ataupun di tempat perkara kejadian, ditemukannya mayat satu keluarga yang sudah mengering. Di mana ditemukan satu file di dalam laptop di mana tulisan tersebut yakini To You Whomever, atau jika kita bahasa Indonesia kan pemirsa, yang artinya siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat tulisan ini dibuat saya dan juga ibu saya sudah meninggal dunia. Ini juga tentunya meninggalkan banyak tanda tanya besar di masyarakat dan juga banyak meninggalkan rasa penasaran.
apa sebetulnya yang terjadi kepada satu keluarga ini? Apakah ini merupakan motif bunuh diri ataukah ini merupakan motif dari pembunuhan? Untuk itu pemirsa, di pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Ketua RW yakni Bapak Heri di pagi hari ini. Halo Pak Heri, selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Bagaimana Pak Ya. kabarnya Pak? Baik-baik, ini pagi yang sejuk, pagi yang indah. Iya betul Pak, baik sekali. Nah Pak, mungkin kita bisa bergeser sedikit ke lokasi Oke. ataupun ke rumah yang menjadi tempat kejadian Oke. dari ditemukannya satu keluarga yang ditemukan meninggal. Nah Pak Heri, mungkin publik dan juga kita semua nih penasaran bagaimana sebetulnya kronologi dari penemuan mayat ini Pak? Ya sebenarnya berawal dari laporan warga yang mungkin melihat, mungkin sering lewat, kok tidak pernah ada aktivitas di sekitar sini. Terus mereka melapor ke Pak RT memberitahu kepada petugas keamanan kami untuk mencoba melihat kondisi rumah ini bagaimana. Coba dia malam hari dia datang untuk digedor-gedor juga nggak pada keluar, bel juga nggak bunyi karena lampunya mati juga ya. Akhirnya karena itu malam hari tidak dilakukan apa-apa, kita balik baru dilanjutkan besok pagi harinya. Jadi seperti itu. Jadi sekitar jam 9:30 mereka datang kemari melihat beramai-ramai, ada Pak RT, ada Pak petugas kami juga ya. Mereka coba menggedor juga nggak bisa masuk. Akhirnya kita ambil tangga, masuk loncat ke dalam untuk dilihat. Kondisinya diintip dari kaca-kaca, tidak ada pergerakan warga sama sekali di dalam. Oke. Terus coba dilihat terkunci, sini lah garasi terbuka. Tapi pada waktu terbuka itu ada bau-bau yang mungkin juga bisa binatang yang meninggal atau gimana kita nggak tahu. Iya. Akhirnya karena ada bau-bau seperti itu nggak berani mereka masuk ke dalam. Seperti itu. Baik Pak, mungkin saya akan membahas lebih lanjut lagi Pak, lebih dalam lagi mengenai kejadian ini. Tadi juga diungkapkan bahwa ini pun ditemukannya dalam kondisi yang sudah mengering, artinya sudah terjadi beberapa saat lalu penemuannya. Nah Pak, lalu apakah ada sosialisasi ataupun misalkan pergerakan dari masyarakat yang memang satu keluarga ini tinggal di rumah ini sebelumnya Pak? Memang Aktivitasnya seperti apa? cuman memang keluar masuknya cuma sekali-kali. Kadang-kadang buang sampah, gitu. Kadang-kadang beli sayur juga. Tapi untuk berinteraksi, untuk mau berdiskusi lama itu kelihatannya mereka membatasi diri untuk itu. Ya, termasuk juga anaknya kalau butuh apa-apa dia belanja ke warung sebelah sana, jalan kaki. Itu aja, jadi kondisinya seperti itu. Sehari-harinya seperti tertutup ini aja. Oh, berarti sehari-harinya keluarga ini merupakan keluarga yang tertutup ya. Tertutup. Pak Nasir juga ingin menyinggung sedikit ya mengenai kondisi keluarganya. Memang ketika ditemukan itu hanya ada ibu dan juga seorang anak. Nah, ini juga diketahui keluarga ini juga memang tinggal di rumah ini dalam waktu yang cukup lama nih Pak. Lalu apa sebetulnya keseharian mereka? Pekerjaannya apa? Lalu suami dari ibu itu seperti apa nih Pak? Kalau suami dari ibu sebelum meninggal itu relatif mapan ya kehidupannya, nggak ada ini. Tapi sepertinya dia semacam konsultan atau apa gitu. Itu setelah meninggal di 2011, ya iuran juga masih rutin, dia bayar iuran bulanan itu rutin ke kami. Gitu, ya, gitu. Nah, mulai sejak kapan itu Pak tidak terlihat adanya aktivitas sehingga mungkin ini juga menimbulkan banyak kecurigaan di masyarakat terutama di Satpam ya Pak yang melaporkan kejadian ini? Biasanya Satpam itu punya petugas security kami itu tahu biasanya setiap hari Kamis dia keluar pakai bluebird atau apa keluar sama anaknya itu berdua gitu. Jadi sering-seringnya dijumpai itu hari Kamis itu aja yang dia tahu. Tapi kehidupannya tetap ada sebenarnya. Bahkan pada waktu kami mengaspal jalan ini dia ikut berkontribusi, meskipun nggak langsung, dia lewat tetangganya untuk disampaikan. Berarti selama beberapa bulan terakhir ini sebetulnya tuh ada aktivitas yang mungkin atau sosialisasi yang dilakukan oleh RT atau RW begitu ya Pak? Ada. Selain perbaikan jalan, ada apa lagi nih Pak yang memang menunjukkan adanya tanda-tanda Februari kemarin kita perbaikan jalan ya, terus yang lainnya ya paling ya cuman mereka kan tertutup ya, jadi untuk keluar sebenarnya kalau dia mau berinteraksi dengan luar tuh banyak sekali kegiatan di dalam komplek kami ini, mulai dari arisannya ada, kalau dia orang muslimnya ada pengajian, terus kalau dia olahraga itu ada banyak sekali senam. Sebulan sekali kita mengadakan senam kesehatan bersama seluruh warga BCI. Tapi tidak pernah terlihat keluar begitu ya Pak ya. Jadi kita lihat juga kondisi dari rumah ini Pak.
saya bisa gambarkan sedikit ya pemirsa, rumput-rumputnya juga masih ada yang Tidak masih terawat ya. menumbuh, ada juga yang kering ya Pak. Nah, lalu juga di atas atapnya ada yang mulai roboh nih Pak. Apakah sebelum ditemukannya mayat yang sudah mengering ini, memang kondisi rumahnya sudah seperti ini Pak? Bagaimana nih Pak? Ya seperti ini kondisinya. Oh, sudah Ya memang seperti udah. ini ya. Cuman saya malah menduga ini rumah kosong itu mau dikontrakin, tapi kok nggak ada tulisannya gitu. Jadi, karena Kalau sering aliran kondisi- listrik seperti apa Pak? Aliran listrik? aliran listrik itu setahu saya kemarin pada waktu kejadian itu kita lihat udah diputus. Kelihatannya mungkin pembayarannya nggak rutin dia lakukan. Hingga saat ini apakah sudah ada laporan mungkin Pak dari pihak keluarga kepada Bapak selaku Pak RW di sini Pak? Tidak ada laporan. Tidak ada. seperti itu. Oke, baik Pak Hari, terima kasih Iya. banyak atas waktunya untuk Terima berbincang kasih. bersama kami di pagi hari Terima ini kasih, ya Pak. Mbak. Ya pemirsa, Terima kasih. memang kejadian serupa juga pernah terjadi di Kalideres yang seolah ini mengingatkan kepada kita ada beberapa fakta yang memang ditemukan sama. Di antaranya kini pemirsa kondisi mayat yang sudah mengering, lalu juga ada beberapa laporan dari masyarakat yang mengungkapkan keluarga ini juga cenderung untuk tertutup atau tidak melakukan sosialisasi yang banyak dengan warga sekitar. Dan pemirsa, hingga saat ini pihak dari kepolisian juga telah menemukan barang bukti yang memang sudah ada, yakni ada botol, lalu juga ada sepucuk nomor telepon, setelah itu juga ada satu batang coklat yang memang hingga saat ini sedang dilakukan lagi penelitian lebih lanjut untuk menemukan apa sebetulnya motif di balik dari penemuan mayat yang sudah mengering ini. Apakah ini merupakan motif pembunuhan ataukah ini merupakan motif bunuh diri? Tentunya Bayu dan juga pemirsa TV One, kita juga masih akan terus memantau bersama bagaimana nantinya hasil dari pemeriksaan pihak kepolisian. Kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Rehana atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Saya mau langsung ke Prof. Adrianus. Kalau mencermati ini setelah sebulan baru terungkap kasusnya, kemudian juga ada salah satu bukti yang diamankan pihak kepolisian, ini file yang mungkin nggak tahu ditujukan untuk siapa. Apakah banyak dugaan ini dugaan aliran sesat, dugaan seperti kejadian Kalideres? Kalau Prof sendiri membaca seperti apa, Prof? Jika dibandingkan dengan Kalideres, maka sebetulnya temuan-temuan yang mengarah pada aliran yang sesat, mistis jauh lebih kuat, jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang ini. Maka sebetulnya agak susah untuk kita buru-buru membawa ke sana. Dan juga jangan lupa bahwa pada saat Kalideres, saya termasuk yang banyak ngomong soal analisa bahwa kematiannya akibat kematian apokaliptik dan seterusnya. Tapi at the end of the day, ternyata kematiannya akibat daripada sakit biasa, ya sakit yang kronis yang diderita dan kemudian mengakibatkan kematian satu persatu. Nah, maka yang ini juga saya duga akan begitu, gitu ya, akan begitu. Misalnya sang ibu mungkin mengalami heart attack, jantung, jatuh di kamar mandi, di kamar mandi pembantu, lalu kemudian anak tidak bisa menolong. Saya memberi perhatian pada anaknya, seorang laki-laki usia 40 tahun hidup bersama ibu. Ini nggak biasa kan? Betul. Ya kan? Nggak biasa ini. Biasanya anak perempuan yang hidup bersama ibu. Nah, ada kemungkinan si anak ini entah karena mungkin punya keterbatasan, punya gangguan, atau juga punya permasalahan fisik yang membuat ketika ibunya mengalami serangan misalnya tidak bisa berbuat banyak. Maka perhatikan misalnya kata-kata dalam to you whoever tadi kan, jika Anda menemukan tulisan ini, maka saya dan ibu saya. Nah kan, jadi artinya asumsinya ibunya sudah meninggal, dia juga sudah dan dia juga akan mengikuti lah begitu ya. Demikian. Tapi kalau misalnya balik lagi Prof ke posisi Kalideres dan misalnya sekarang yang di Depok, ada banyak perbedaan ya, Prof tadi menyebutkan ya. Kalau misalnya di Kalideres dengan juga di Depok ini, perbedaan yang mencolok apa, Prof? Misalnya? Ya pada waktu di Kalideres misalnya lebih banyak ditemukan beberapa hal atau benda-benda yang memang biasa dipakai atau biasa terkait dengan konteks kegiatan ritual mistik, ya. Ditemukan bunga, ditemukan kapur barus, macam-macam yang ini apa sih gunanya kalau bukan untuk hal-hal seperti itu, kan gitu kan? Nah di sini kan nggak ada, di sini nggak kelihatan. Yang ada adalah coklat, dan coklat kan satu hal yang biasa sekali, kan umum sekali. Atau secari kertas berisikan nomor handphone, lah itu kan sesuatu yang umum sekali kan gitu. Jadi saya kira kita terlalu cepat kalau mau mengaitkan ke situ. Jadi dengan kemungkinan ada dua, kita perkecil saja, bunuh diri dan rasanya tidak terlihat indikasi bunuh diri, atau tadi meninggal karena sesuatu yang bersifat kronis. Tapi dugaan pembunuhan mungkin nggak terjadi kalau melihat dari TKP dan runutan kejadiannya ini, Prof? Ya kalau itu dilakukan oleh pihak ketiga, maka
tadi kan sudah dikonfirmasi oleh RT atau RW bahwa tidak ada orang masuk, lalu kemudian juga dari pemeriksaan juga tidak ada yang rusak ya dari sisi pagar, pintu dan seterusnya. Maka artinya tidak ada orang lain yang masuk dan keluar, hanya mereka berdua, gitu kan. Nah, apakah lalu kemudian sang anak bunuh ibu bunuh anak? Mungkin saja, kita nggak tahu ya. Tapi yang lebih mungkin rasanya adalah ada sesuatu yang bersifat serangan fatal, ya, yang lalu kemudian menyebabkan salah satu di antaranya meninggal dan yang lain tidak bisa membantu. Gitu. Oke. Kalau Prof tadi menyampaikan ya, mungkin ada sesuatu yang tidak biasa gitu. Kalaupun misalnya dalam kondisi ini, misalnya kita berasumsi ibunya ada serangan fatal, serangan jantung dan lain sebagainya, tapi si anaknya rupanya tidak dalam kondisi yang ideal untuk menolong gitu ya. Betul. Oke. Dan juga jangan lupa bahwa sebetulnya hal itu biasa kalau orang mengandalkan pada dukungan sekitar. Orang teriak, orang minta tolong kepada tetangga, dan itu kan hal dia biasa. Nah, tapi juga ada orang yang memang membuat satu gaya hidup yang memang tertutup. Nah, terjadi situasi seperti ini. Oke, baik, nanti kita lanjut lagi Prof. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.